Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan berkata dalam hati yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan karena kebaikannya yang telah kita terima dari hari ke hari. Kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 361. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus harapanmu agar aku selamatkan. Ku percaya padamu, anakku Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota.
Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita berbahagia karena mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau memberikan kami waktu yang istimewa sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya Tuhan, khususnya dalam ibadah kami hari ini. Kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami yang berkekurangan, berikan kecukupan bahkan kelimpahan. Kami yang susah, berikan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami dalam sekolah mereka dan kuliah mereka. Tuhan berkatilah mereka yang sedang ujian sekolah, berikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal ujian mereka. Dan Tuhan yang akan menolong mereka sehingga dapat lulus dari sekolah, baik itu SD, SMP, SMA atau SMK, dan dapat bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi sebagaimana yang direncanakan. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua dalam mereka bekerja, baik sebagai pegawai negeri sipil, pensiunan, wira swasta, tani, nelayan, dagang, dan lain-lain. Pakailah pekerjaan mereka menjadi sarana hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan Tuhan untuk para pemuda-Mu yang sudah masanya bekerja, berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan talenta mereka. Yang sudah masanya untuk berkeluarga, pertemukanlah dengan jodoh yang seiman dan yang sepadan, sehingga mereka boleh membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Yang sudah berkeluarga namun belum mempunyai anak, berikanlah anak-anak di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, pendeta jemaat dengan keluarga mereka masing-masing, para
majelis, penatua diaken, para pengurus komisi kelompok, guru-guru sekolah minggu, panitia pembangunan, pengurus Yayasan Deborah, dan siapapun yang melayani pekerjaan Tuhan di rumah kudus-Mu ini, Tuhan kiranya akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan juga lurah, bahkan sampai tingkat RW dan tingkat RT. Kiranya mereka boleh mengerjakan tugas yang menjadi bagian mereka, memimpin wilayah maupun negara kami dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Terlebih pada masa pandemi ini Tuhan yang belum berakhir, kiranya mereka boleh memutuskan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengendalian pandemi COVID-19 ini. Para tenaga medis dalam melaksanakan pekerjaannya, baik para dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain, Tuhan kiranya memberkati. Demikian juga dengan aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, dalam mereka menjalankan tugas mereka mengamankan negeri Indonesia ini, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan pekabaran Injil, baik melalui sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, dan juga media-media cetak, media elektronik, media sosial. Kemohon berkat-Mu Tuhan, dan juga sekolah-sekolah Kristen yang ada di sekitar kami, sekolah Bob Gri, sekolah Masehi, Tuhan kiranya memberkati. Rumah sakit yang ada di sekitar kami, Rumah Sakit Marti Rahayu, Panti Wiloso Semarang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Hidup kami pun kiranya Tuhan pakai, sehingga melalui perkataan lidah kami muliakan nama-Mu, terlebih melalui tindakan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, belum lama ini ada satu berita yang cukup menghebohkan, yaitu ada 16 kepala keluarga dengan jumlah 52 orang dari Desa Watu Bonang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa mereka untuk menuju satu tempat di sebuah pondok pesantren di daerah Kesambon, Malang, Jawa Timur. Mereka ini menjual rumah, menjual tanah, menjual ternak berikut kandangnya, juga menjual kendaraan. Itu dengan harga yang relatif lebih murah dari harga biasanya. Saya melihat tayangan Kompas TV, rumah yang seharga 150 juta hanya dijual 30 juta. Dan ini menghebohkan karena Bupati Ponorogo juga memberikan komentar bahwa para warga ini meninggalkan desanya itu pada subuh dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Saya baca beritanya lebih lanjut, menjelaskan bahwa memang di Malang itu ada sebuah pondok pesantren yang pemimpinnya bernama atau disebut Gus Romli. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ini ada kemungkinan meteor akan jatuh
ke bumi. Dan itu adalah menurutnya tanda-tanda akan adanya kiamat. Dan dia sudah melihat tanda yang lain, yaitu Danau Tiberias di Israel itu sudah mulai mengering. Jadi warga ini datang ke pondok pesantren itu untuk menghindarkan diri dari serangan meteor, dan mereka yakin kalau di situ mereka akan selamat, sehingga mereka membeli perbekalan berupa beras, berupa ikan asin, berupa mie instan, dan selama mereka dalam penantian itu setidaknya mereka membutuhkan sekitar, kalau tidak salah itu 30 kuintal beras atau 50 kuintal gabah. Dalam tayangan televisi itu beras atau gabah bertumpuk-tumpuk, demikian juga dengan mie instan. Mereka, Bapak Ibu dan saudara sekalian, merindukan adanya hari akhir dengan tafsiran mereka sendiri. Pada tahun 2003, tepatnya tanggal 10 November itu di Bandung itu juga ada satu aliran Kristen, media menyebut sekte Kristen yang bernama Pondok Nabi, itu juga mengajarkan hal yang hampir sama, bahwa kedatangan Tuhan itu atau hari Tuhan itu akan terjadi dengan segera, dan mereka sudah memastikan itu tanggal 10 November tahun 2003. Sehingga orang-orang yang percaya akan hal itu berkumpul di Bandung untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Nah, kita tahu bahwa tetangga kita, kalau tidak salah di desa Puring, karena diberitakan dalam koran Suara Merdeka pada waktu itu, ada yang menjual tanah, kendaraan untuk bekal pergi ke Bandung pada waktu itu. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanggal 10 itu Tuhan tidak datang. Kemudian katanya ada yang berbisik nanti jam 2, artinya tanggal 11 November Tuhan datang. Jemaat yang ada di situ berdoa, Tuhan datanglah segera, Tuhan datanglah segera, tetapi ternyata Tuhan tidak datang seperti yang menjadi tafsiran dan pengharapan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata kedatangan Tuhan ini menjadi impian, menjadi harapan ya bagi orang-orang, baik apapun agamanya, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Nah, sekarang apa kata Alkitab mengenai kedatangan Tuhan Yesus itu? Tadi kita sudah membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, bahwa kedatangan Tuhan itu memang ditulis oleh Alkitab akan terjadi. Dan tentang kedatangan Tuhan ini ada prosesinya. Kalau kita membaca 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, dikatakan bahwa ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal
sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara bagaimana nanti prosesnya Tuhan datang, tadi dikatakan akan ada sebuah tanda yang diberi, yaitu penghulu malaikat akan berseru. Nah, kita tidak tahu bagaimana seruan yang nanti akan disampaikan. Tapi yang jelas ini akan ada semacam pemberitahuan, pengumuman dari penghulu malaikat. Setelah itu akan ada bunyi sangkakala Allah. Bunyi sangkakala Allah. Dan ini akan terdengar di setiap tempat, di setiap negara. Nah, setelah itu Tuhan Yesus sendiri akan dikatakan turun dari surga. Dia akan berada di angkasa, dan pada waktu itu terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan, yaitu orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi keluarga kita, orang-orang kudus ya, yang telah meninggal sebelum kita berabad-abad yang lalu, dia akan bangkit untuk menyongsong Tuhan. Nah, setelah itu dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Baru kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat oleh Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak dijelaskan ya, ini kalau ada orang kurus, orang gemuk, ini bagaimana konsekuensinya. Kalau orang kurus mungkin langsung terangkat, atau orang gemuk itu agak ribet, tidak dijelaskan. Jadi itu satu kenyataan yang akan kita hadapi manakala kita berbicara mengenai hari Tuhan, kedatangan Tuhan menjemput orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tinggal di bumi yang tidak diangkat karena mereka tidak percaya, itu akan menghadapi satu masa yang dikatakan masa tribulasi atau masa penganiayaan. Oleh karena itu menjadi kerinduan bagi orang percaya, saya dan saudara, supaya pada waktu Tuhan datang, kita ini ikut diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya kemudian, kapan itu terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu dan tidak terduga-duga.
Ya, kita tidak tahu misalnya pada hari Minggu ini tanggal 3 April, mungkin nanti malam Tuhan datang, ya kita tidak tahu. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa seperti orang-orang di Bandung tadi ya, tanggal 10 November Tuhan akan datang. Tahun 2022 ini selambat-lambatnya Tuhan akan datang. Ya, kita tidak bisa berkata seperti itu karena firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Apakah ada pencuri yang lebih dahulu memberitahu, mungkin kirim WhatsApp, Messenger, ya, atau telepon ya pada kita? Tidak ya. Itu kalau ada mungkin pencuri yang aneh. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada pencuri yang seperti itu. Kalau mereka mau mencuri ya justru mereka mencari di mana pemilik rumah itu sedang dalam kondisi lalai, kecapean dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam Injil Matius, di mana Tuhan Yesus berkata tentang hari Tuhan, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini mengungkapkan bahwa hari Tuhan itu hari yang tidak bisa diduga-duga kepastian kapan terjadinya. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal yang ke-25, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu ada satu perumpamaan, ada 10 orang gadis. Mereka semua ini sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Dan di tangan mereka itu masing-masing ada pelita. 5 orang tidak membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 orang lagi itu membawa persediaan minyak. Nah, 5 orang gadis yang membawa persediaan minyak itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai gadis yang bijaksana, karena pada waktu malam pengantin datang, 5 gadis yang tidak membawa persediaan minyak itu kehabisan minyaknya. Mereka bingung karena pelita mereka padam. Sedangkan 5 orang gadis itu berusaha untuk mencari minyak. 5 gadis bijaksana yang lain, dia menuangkan persediaan minyak ke pelita mereka masing-masing sehingga pelita mereka tetap menyala dan mereka bersiap untuk menyambut mempelai laki-laki yang datang, sehingga mereka masuk dalam pesta kemuliaan. Sedangkan yang 5 tadi yang dikatakan tidak bijaksana tidak bisa masuk karena mereka tidak memiliki pelita yang menyala. Pada waktu itu pelita yang menyala barangkali menjadi satu syarat di mana orang-orang mengikuti pesta yang diadakan oleh mempelai laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Petrus berkata terkait dengan bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tadi sudah dijelaskan,
Dan di sini adalah yang diperlukan supaya saya dan saudara itu senantiasa berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama bahwa kedatangan Tuhan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan sudah kita pelajari berkata hal yang demikian. Yang paling penting adalah bagaimana hidup kita ini senantiasa berjaga-jaga. Kerohanian kita senantiasa hidup seperti pelita yang dibawa oleh kelima orang gadis yang bijaksana itu. Jangan sampai kerohanian kita itu menjadi tidak siap, menjadi tertidur. Sehingga pada waktu Tuhan datang, mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita tidak dianggap siap oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan termasuk di dalam orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, pentingnya kita ini tetap membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Itu kata pemazmur dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, yang menuntun kita untuk mencapai hari depan kita yang penuh dengan pengharapan, bukan hari depan yang penuh dengan kecelakaan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dengan membaca firman Tuhan, dengan melakukan ibadah kepada Tuhan, dengan melakukan doa-doa kepada Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan sukacita, memuji nama Tuhan, berbuat kasih kepada sesama, memberitakan Injil, kabar sukacita kepada orang lain yang belum percaya. Itu adalah jalan-jalan yang kita lalui, di mana kita ini sedang membangun kesadaran kita, supaya kita bukan seperti orang tidur, bukan seperti gadis yang bodoh itu, tetapi kita gadis yang bijaksana, yang siap sedia untuk menanti, menyongsong kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, entah nanti malam, entah besok, entah minggu depan atau bulan depan, entah tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tetapi mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita senantiasa mengobarkan semangat kita di dalam mengiring Tuhan, mengobarkan semangat kita di dalam berhubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, ibadah kita, berbuat kasih kepada sesama, dan mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, jadi nanti kalau ada informasi ya, bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kemudian kita diminta untuk menjual harta benda kita disuruh berkumpul di sebuah tempat, ya kita jangan terlalu percaya. Saya belum lama ini mendapat WA ya dari sebuah gereja dari Korea Selatan, mengajak gabung KKR
saya diingatkan lagi untuk mengikuti KKR itu, tetapi di situ tertulis nama gerejanya. Saya cari informasi dari Google tentang gereja itu. Sekarang gampang ya, kalau kita ragu-ragu tentang suatu hal, kita cari di Google dulu. Dan ternyata gereja itu adalah gereja yang termasuk dituduh menjadi gereja yang memberi kontribusi penyebaran COVID yang paling besar di Korea Selatan. Dan ada yang menyebut itu adalah sebuah sekte tentang akhir zaman. Wah, saya tahu itu. Saya baca beberapa artikel termasuk testimoni dari orang yang kuliah di Australia yang dipengaruhi dan akhirnya sadar. Saya tidak jawab ya itu. Jadi kalau kita mendengar hal yang kira-kira kita ragu tentang akhir zaman, jangan segan-segan buka internet kemudian cari informasi di situ, tanya kepada hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing ya. Juga diskusikan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua. Jangan memutuskan sendiri. Dan baca firman Tuhan tentang akhir zaman yang mereka tawarkan. Cocok enggak dengan Alkitab kita? Kalau sampai kemudian mereka berkata, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan akan datang. Sementara firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Menunjukkan satu rahasia yang luar biasa. Maka ya informasi yang semacam itu ya harus tidak kita percayai. Dan kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tetap bersemangat ya dalam menyongsong Tuhan. Sehingga ada timbul gairah dalam kita berbakti kepada Tuhan, dalam melayani, dalam mengasihi sama, mengasihi keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan mengucap syukur di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang indah, yang mengingatkan kami betapa kami harus berjaga-jaga. Rohani kami harus senantiasa bangun, jangan sampai tertidur. Sehingga kami siap sedia manakala Tuhan datang menjemput kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 364. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Berserah
mengasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mohon bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah Engkau beri kesempatan memberikan persembahan di hadapan-Mu yang tiada seberapa. Kiranya Engkau terima dan menjadikan hormat serta kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami hendak menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai